Satu dia ya, siapa lagi? Hanya dua ya? Berarti kali ini 25 orang yang hadir ya. Oke, sebelum masuk materi kita speaking dulu ya. Oke, siap? Biologi. Luar biasa. Mana lagi ya? Biologi. Luar biasa. Jadi semangatnya luar biasa juga di pagi yang cukup penuh ya. Namun ibu harapkan semangatnya juga tidak menutup kali ini ya. Oke, sebelum kita memulai aktivitas kita, silakan Zaki pimpin temanmu berdoa. Teman-teman sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Kepada keyakinan sama-sama berdoa. Doa selesai. Oke, sebelum kita masuk materi seperti biasa kita berikan tes dulu. Yang tadi saya ditutup. Iya. Oke, silakan tulis nama. Ibu, TPS-nya ditutup ya. Tutup. Oke, lihat tulis nama sudah. Ya. Tadi. Oke, ini pengalaman pertama ya. Oke, silakan dijawab. Nggak usah ini soalnya. Ya, Reno.
Oke, nomor 2 ini ya. Oke, silakan berdiri kumpul. Silakan dikumpul. Kumpul satu kali. Oke, sudah siap menerima materi? Nah, kalau sudah siap, tolong buku yang tidak berhubungan dengan biologinya disimpan ya, dapatkan. Oke, sebelum kita masuk ke intinya, Ibu ingin mengulangi materi kemarin, ya, mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dengan
Amalia, silakan. Dan tidak dapat kembali ke keadaan semula dan bisa diukur dengan angka. Dalam perkembangan dari proses tumbuhan menuju kedewasaan atau kemanfaatan terkait dengan munculnya bulan dan bulan. Ya. Oke, terima kasih banyak ya, Amalia sudah belajar. Kemudian proses pengecambahan ini mulai dari apa? Biji. Ya, biji ya. Ya. Ada yang masih ingat pengecambahan ada 2 macam. Pengecambahan apa semua? Ya, kami pengecambahan apa? Berdiri nak? Perkecambahan dibagi menjadi 2, yaitu perkecambahan ideal dan perkecambahan ideal. Ya, pengecambahan ideal dan pengecambahan ideal. Ya. Ya. Kalau perbedaannya, perbedaan ideal dan ideal. Ya. Perbedaannya. Ada yang mengingat? Siapa? Rami, masih Rami ya? Ya, silakan. Kalau dia perkecambahan ideal, tidaknya berada di dalam tanah. Ya. Sedangkan perkecambahan ideal, tidaknya berada di atas tanah. Ya. Kalau ideal berada di atas tanah. Kalau contoh pengecambahan ideal dan ideal. Ada yang bisa? Semua? Berdiri? Ayo siapa? Tim sini dulu ya. Siapa? Contoh. Dia? Contoh ideal dan ideal. Ya berdiri. Ya berdiri. Teman-teman mulai epigial hipotiledomnya berada di dalam tanah. Kalau hipogial hipotiledomnya berada di luar. Kita, oh ya. Kalau contohnya ideal, kayak hijau, kalau ideal itu tanah menjaga. Ya. Oke. Kemudian pengecambahan itu terjadi dari biji kan? Ya. Kemudian dia pecah menjadi satu biji. Nah, dia butuh apa? Cahaya. Oke. Nah, tadi kan bilang air. Nah, pernahkah kalian melihat tanaman yang kayu? Nah, ya. Mengapa? Kenapa disalahin tanamannya? Siapa kita? Ya, siapa menurut kita? Karena kekurangan nutrisi. Karena kekurangan nutrisi. Ini ya. Jadi tanaman yang kayu. Ya, kayak sedang ya, itu nggak mau. Jadi kelihatan itu teman-teman dia karena kekurangan nutrisi. Jadi si tanaman ini memperoleh makanannya itu dari tanah dan dari air ya. Ya, air itu membantu proses fotosintesis. Nah, dari gambar sini apa yang bisa kamu amati? Ya, batangnya. Kenapa batangnya Rami? Ya, batangnya lebih panjang. Kemudian daunnya. Ya, ritme naik. Kenapa warna daunnya? Ya, sedikit menurun atau warnanya berubah ya. Normalnya itu kan hijau ya. Ya. Kalau ambat lagi, apa yang nampak di gambar?
Nah, kalau dilihat dari ciri-ciri tersebut, maka untuk hari ini kita akan mencapai tujuan pembelajarannya ini. Ya. Jadi model pembelajaran PPL ada dua indikatornya. Pertama, siswa dapat menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Dan yang kedua adalah faktor siswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dengan baik. Jadi harus dengan baik ya. Nanti kita akan coba lewat forum diskusi nantinya. Nanti akan dibuatkan pada PDF. Ya, saya perhatikan gambar di depan. Nah, kalau yang sebelah sini yang tulisan normal, ya ini tumbuhan yang terkena cahaya matahari ya normal ya. Jadi batangnya hijau, daunnya juga bagus. Kalau yang sebelah, ya tumbuhan yang hidup di tempat gelap. Batangnya kenapa membengkok seperti itu? Mengikuti arah cahaya. Jadi mengikuti arah cahaya. Kalau daunnya dia, bagaimana warna daunnya? Kalau batangnya, kita kalau batangnya bagaimana kita? Ya batangnya berwarna putih. Ya coba satu orang bisa membantu ibu menjelaskan kenapa batangnya bisa membelok seperti itu? Ya kita berdiri kita. Batangnya membelok seperti itu karena ada cahaya matahari di mana hormon auxinnya aktif. Ya hormon auxinnya aktif. Ya ada yang mau menambahkan lagi? Menurut kita ya ada pengaruh cahaya dengan pengaruh hormon yang ada di dalam pengetahuannya dia dan literasi ya. Oke, terima kasih kita ya. Nah, dari kedua gambar ini pertumbuhan dan perkembangannya ada yang normal, ada yang tidak ya. Nah, terkait dengan penjelasan teman-teman tadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, faktor apa saja? Nanti kita akan bahas dalam forum diskusi. Ini konsepnya, apakah kalian tahu mengapa tanaman yang diciptakan tempat gelap lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan di tempat gelap? Jadi kalau kita lihat gambarnya, lihat ya ternyata seperti teman-teman sampaikan tadi ada pengaruhnya, yaitu hubungan cahaya dengan hormon hormon apa saja yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut kita akan bahas nantinya ya. Nah ini untuk pembagian kelompoknya. Jadi ada kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Jelas ya? Jelas? Oke. Kalau sudah jelas, silakan kalian membentuk kelompok sesuai yang kamu lihat di depan sini. Ya silakan sekarang nak. Akan literasi dulu nak di buku wakilnya kamu materi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan.
Kemudian faktor apakah yang mempengaruhi gambar A dan gambar D, serta bagaimanakah proses terjadinya dari gambar A menuju ke gambar D. Kemudian nomor 2, peristiwa apakah yang terjadi pada gambar berbeloknya tanaman. Ini tanaman tomat ya, itu dijelaskan menurut pendapat kalian. Kemudian nomor 3, pada saat musim kemarau, pohon jati dan pohon megondong itu menggugurkan daunnya. Mengapa bisa mereka menggugurkan daunnya? Kemudian faktor apakah yang mempengaruhi proses pengguguran daun tersebut? Kemudian yang keempat, kalian isi tabel yang ada di poin LKP nomor 4 beserta fungsinya masing-masing. Kemudian nomor 5, itu ada hasil pembahasannya, ada suatu jenis penelitian, modelnya adalah kuantitatif karena melihat pertumbuhan dari tanaman tomat yang diberikan perlakuan 4 perlakuan. Nah, ada yang di perlakuan pertama diberikan media hidroponiknya itu ada 1 kilogram pasir, 1 kilogram arang sekam, dan serut gergaji. Itu perlakuan pertama. Perlakuan kedua, kemudian 2 kilogram pasir, 1 arang sekam, 1 gergaji. Untuk perlakuan tumbuhan tomat yang ketiga, 1 kilogram pasir, 2 kilogram arang sekam, dan 1 gergaji. Kemudian perlakuan keempat, 1 kilogram pasir, 1 kilogram arang sekam, dan 2 kilogram serut gergaji. Nah, ternyata hasil pengamatan mereka dari tabel tersebut, ternyata di perlakuan pertama itu ada tinggi tanaman. Nah, dari data dari hasil pengamatannya tersebut di poin nomor 5, kira-kira faktor apakah yang mempengaruhi proses pertumbuhan tersebut dari perlakuan yang paling tinggi atau paling bagus pertumbuhan tanaman tomatnya? Ya, jelas ini? Ya, kalau sudah jelas silakan didiskusikan di dalam kelompok, silakan cari jawabannya. Kemudian silakan juga dibagi untuk jawab kerja pada saat presentasi sebentar ya. Oke, silakan.
Kita mulai presentasinya ya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 beri depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita dari kelompok 1. Saya di sini sebagai moderator. Oke, di sini bersama saya ada Rahmadia sebagai pemateri. Di sini ada Komang Pradana sebagai pemateri dan di sana ada Ina Putra yang akan menjawab pertanyaan dari kalian semua nantinya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada pemateri yang akan dibawakan oleh Ibu Amalia. Silakan. Baik, saya Nur Amalia. Saya di sini akan menjawab pertanyaan di nomor 1. Pada bagian A, proses apakah yang terjadi pada gambar A dan gambar B? Pada gambar A yaitu proses pertumbuhan tanaman, sedangkan pada gambar B yaitu proses perkembangan tanaman. Pertanyaan yang B, faktor apa saja yang mempengaruhi pada gambar A dan gambar B? Faktornya ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ada 3, yaitu genetik, hormon, dan enzim. Sedangkan faktor eksternal yaitu ada suhu, air, kelembapan, dan keasaman tanah. Pertanyaan yang bagian C yaitu bagaimanakah proses perkecambahan dari biji sampai terbentuknya satu individu yang berkembang dilakukan. Perkecambahan adalah proses di mana benih yaitu biji yang akan mengalami perkembangan menjadi tanaman dewasa. Perkecambahan biji dimulai melalui biji yang masih dalam keadaan dormit. Selanjutnya yaitu proses indivisi, yaitu proses masuknya air ke dalam biji. Setelah air masuk ke dalam biji, maka air akan mengaktifkan yang namanya hormon gibberellin. Hormon gibberellin ini akan juga mengaktifkan hormon-hormon hidrolisis seperti amilase, lipase, dan protease. Enzim-enzim ini akan memecah cadangan makanan yang disebut dengan kotiledon. Setelah pecah, kotiledon ini akan mengaktifkan dan membentuk energi. Energi inilah yang akan membuat biji berkecambah. Setelah berkecambah, maka tumbuhan akan mengalami proses pertumbuhan. Yang pertama yaitu proses pertumbuhan primer dan yang kedua yaitu proses pertumbuhan sekunder. Selanjutnya yaitu proses perkembangan, yaitu ditandai dengan munculnya bunga dan buah pada tumbuhan. Pertanyaan yang nomor 2. Gambar ini menunjukkan bahwa tumbuhan berbelok ke arah datangnya cahaya. Mengapa hal ini terjadi? Peristiwa apakah yang terjadi menyebabkannya? Jelaskan jawaban Anda. Tumbuhan memiliki sifat disponibilitas terhadap rongsokan terbuka cahaya. Sebagai akibatnya, tumbuhan pun melakukan gerak yang disebut dengan fotosintesis.
fungsi pembahasan nanti ya. Silakan dulu. Dipersilakan untuk kelompok 3. Nah, sebenarnya Bisa? dimanakah letak auxin berada? Tanyakan di manakah letak auxin berada. Oke, pertanyaannya akan dijawab oleh Indra Saputra. Kita akan menjawab pertanyaan terdahulu. Manakah letak auxin berada? 1. Mekanisme aplikasi tunas dan bermuda adalah tempat utama sistem auxin. 2. Mekanisme akan pula menghasilkan auxin. 3. Biji dan buah yang sedang berkembang mengandung auxin dalam keadaan yang tinggi. Letak auxinnya di mana? Di kelompok lain yang ingin menambahkan silakan. Letak auxin di mana? Kelompok 4 silakan. Ini saya akan mengatakan jawaban dari kelompok kalian. Letak auxin berada di tunas dan dalam peda. Nah, itulah tadi untuk pertanyaan dari kelompok 4. Apakah kurang jelas? Jadi yang ingin bertanya masih ada? Silakan kelompok 5. Nah, dalam pertumbuhan dan perkembangan itu kan ada faktor internal, yaitu gen dan faktor genetik. Nah, dalam karena tadi kalian tahu fungsinya itu apa? Fungsi dari gen pada tumbuhan. Oke, pertanyaan dari Muhammad Isa Fedrik akan dijawab oleh Indra Saputra. Oke, saya di sini kan sebagai moderator. Selepas dari moderator, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Isa Fedrik. Fungsi enzim kan? Enzim itu fungsinya untuk mempercepat suatu reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Bagaimana kelompok 5? Nah, Selain enzim itu, Kamu dengan gen ya tadi? Fungsi gen. Iya. Kamu tadi fungsi gen. Apa fungsi gen? Katakan ke orang. fungsi G di sini yang pertama perangsang pertumbuhan, kedua mempercepat pembelahan dan kepanjangan sel, ketiga mengendalikan pola pertumbuhan dan perkembangan, keempat sebagai zat pengatur pertumbuhan, kelima mempercepat proses diferensiasi sel. Jelas? Oke,
coba dan sekaligus akan mempersilahkan dari kelompok kami akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Subhan sebagai pemateri, dan yang kedua Kinasti sebagai pemateri juga, dan ketiga ada Made Haryani sebagai menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Yang terakhir ada Arviana, dia juga membantu Made Haryani. Baik, langsung saja saya persilakan siapa nih? Teman saya Kinasti akan membacakan dan menyampaikan hasil diskusi kami. Silakan. Saya akan membacakan jawaban nomor 1. Arus apakah yang terjadi pada gambar A dan gambar B? Gambar A adalah proses pertumbuhan dan gambar B adalah proses pengembangan. B. Faktor apa saja yang mempengaruhi pada gambar A dan gambar B? 1. Faktor internal yaitu gen dan hormon. 2. Faktor eksternal. 1. Nutrisi, 2. Cahaya matahari, 3. Air dan kelembapan, 4. suhu. Bagaimanakah proses pertumbuhan dari ini sampai perkembangan saat ini mulai berubah? Sebagaimana kita tahu, biji memiliki struktur kering karena kadar airnya sedikit. Untuk itu, biji akan mulai tumbuh ketika menyerap udara dan lingkungan sekitar, yaitu tanah dan udara, sehingga akan memiliki proses perkembangan. Proses yaitu sebagai berikut. 1. Indivisi merupakan proses masuknya air ke dalam benih untuk dimulainya proses perkembangan. 2. Enzim formasi. Air yang masuk akan menyusup cipta hormon ghrelin pada embrio. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut menunjukkan bahwa tumbuhan berbelok ke arah datangnya cahaya. Mengapa hal itu terjadi? Peristiwa apa yang menyebabkannya? Yaitu dipengaruhi oleh hormon auksin karena sebagai akibat terjadinya fotosintesis di mana batang tanaman membengkok ke arah datangnya cahaya karena sisi yang tetap dikenai cahaya lebih panjang dibandingkan bagian yang terkena cahaya. Nomor 3. Selama musim kemarau panjang, pohon jati dan pohon gelondong mengumpulkan daunnya. Hal ini disebabkan berkonsentrasinya hormon pada bagian untuk menghambat pembuatan sel kerja dan hormon apakah itu? Yaitu asam aksisat atau AGA adalah hormon yang berfungsi untuk mempercepat proses penuaan daun dan merangsang terjadinya pembuatan. AGA juga sangat berperan penting dalam kondisi rekaman lingkungan. Misalnya kekeringan saat kemarau panjang, daun pohon jati dan gelondong akan menurunkan daunnya akibat hormon AGA pada batang. Baik, itulah hasil dari presentasi dan hasil dari diskusi kami yang telah dipresentasikan oleh Kinasti dengan Subhan. Selanjutnya saya mempersilakan dari kelompok lain, apakah ada pertanyaan? Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya. Ya. Letak hormon ghrelin berada di bagian mana pada tumbuhan? Ini akan menjawab pertanyaan dari kita kelompok 1. Di manakah letak hormon ghrelin berada di bagian mana pada tumbuhan? Letaknya di meristem apikal tunas, embrio, akar atau daun muda. Bagaimana? Jelas. Baik, masih ada. Apakah ada pertanyaan lain? Saya presentasi dari kami kurang lebih
minta dan mohon maaf. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan ke aku sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk presentasi, bukan untuk berprestasi. Karena kalau berprestasi itu bikin sakit hati. Maka dari itu perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Ayril Ali Masipur sebagai moderator. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pemaparan diskusi ada Rahmi dengan Ahmad Zaki Pranata. Sedangkan pada sesi tanya jawab kami akan kepada Dinda dengan Reno Setiawan. Kepada pemateri kami persilakan. Oke, pertanyaan nomor 1 pada bagian A. Proses apakah yang terjadi pada gambar A dan B? Pada gambar A adalah pertumbuhan, sedangkan pada gambar B adalah perkembangan. Pada bagian B, faktor apa saja yang mempengaruhi pada gambar A dan B? Yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor internal yaitu terdiri dari gen dan hormon. Sedangkan faktor eksternal meliputi nutrisi, air, cahaya, kelembapan, dan suhu. Pada bagian C, bagaimana proses perkembangan dan biji sampai terbentuknya suatu individu yang berkembang. Proses ini biasa disebut dengan perkecambahan. Perkecambahan adalah proses di mana benih yaitu biji akan mengalami perkembangan menjadi tanaman dewasa. Nomor 2. Alasannya yaitu alasan mengapa tumbuhan selalu tumbuh membelok ke arah datangnya matahari adalah karena tumbuhan memiliki sifat yang pekat terhadap rangsangan berupa cahaya. Sebagai akibatnya, tumbuhan pun melakukan gerak yang disebut dengan fototropisme. Fototropisme pada tumbuhan ini sendiri sebenarnya dipengaruhi oleh hormon yang bernama auxin. Pertanyaan nomor 3. Selama musim kemarau panjang, pohon jati dan pohon terdorong menggugurkan daunnya. Hal ini disebabkan terkonsentrasinya hormon pada bagian pucuk untuk memperlambat pembelahan sel. Kerja dari hormon sel apakah itu? Yaitu kerja dari hormon. Adapun hormon yang bekerja dalam menggugurkan daunnya yaitu hormon asam aksisa. Juga mengurangi pembuahan dan menyebabkan pengguguran pada daun, buah, dan bunga. Selanjutnya, nomor 4 dan 5 akan dipaparkan oleh Dr. Oke, saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 4. Sebuah biji mangga mengalami proses perkecambahan selanjutnya menuju perkembangan, menghasilkan bunga dan buah. Dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Apa saja faktor tersebut? Faktor internal. Pada faktor internal terdapat gen, enzim, dan hormon. Gen berperan dalam memberikan aktivitas dan sifat khusus dalam pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan enzim berfungsi mempercepat suatu reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Sedangkan hormon berperan merangsang pemanjangan, pembelahan, dan pemanjangan pada sel. Sedangkan pada faktor eksternal terdapat air, oksigen, suhu, dan cahaya. Pada air yang cukup sangat diperlukan agar perkecambahan bisa terjadi dan memecah dorminasi biji. Dormansi biji adalah suatu keadaan di mana biji berhenti tumbuh sebagai tanggapan atas suatu keadaan
tidak mendukung pertumbuhan. Sedangkan oksigen, konsentrasi oksigen ini berkaitan dengan berlangsungnya proses respirasi seluler, yaitu oksidasi cadangan makanan untuk menghasilkan energi, seperti yang sudah kita bahas di atas. Selanjutnya suhu. Setiap enzim memiliki suhu optimumnya masing-masing, sehingga ada beberapa tumbuhan yang perlu suhu rendah untuk berkecambah, dan sebagian tumbuhan lainnya perlu suhu yang sedikit hangat untuk berkecambah. Selanjutnya cahaya. Dibutuhkan oleh beberapa spesies tumbuhan untuk menstimulasi proses perkecambahan. Misalnya pada tanaman selada, berdasarkan penelitian diketahui bahwa cahaya merah akan memicu proses perkecambahan. Tumbuhan mampu merespon dan mendeteksi cahaya karena memiliki reseptor yang disebut fitokrom. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 5. Saya akan menjawab pertanyaan pada nomor 5, yaitu hasil diskusi dari kelompok 3 menyimpulkan bahwa tanaman tomat dengan menggunakan sistem hidroponik sangat dipengaruhi oleh nutrisi yang merupakan bagian dari faktor eksternal. Sekian dari saya. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Demikianlah hasil diskusi yang dapat kami paparkan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Dan kami akan membuka sesi tanya jawab. Dan pada sesi tanya jawab kami hanya membuka satu sesi saja. Silakan ini. Kelompok ini. Saya Nina Dewi Haryani ingin bertanya kepada kelompok 3. Fungsi asam pada pembentukan tanaman, apakah ada fungsi lainnya? Ya, fungsi lain dari asam absisa selain untuk daun ya. Fungsi asam, hormon asam absisa. Ya, fungsi lainnya. Ditampung dulu pertanyaannya. Tampung dulu pertanyaannya. Jawab. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Silakan Dewi Betul. Ya, silakan Dinda. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Fungsi dari asam absisa: 1. Menghambat pertumbuhan saat terjadi kondisi buruk. 2. Merangsang pembentukan stomata saat kekeringan. Bagaimana adik-adik siswa? Ada yang ingin menambahkan pertanyaan dari kami? Jawaban dari kami? Ada yang mau menambahkan fungsi lain dari asam absisa? Ada kelompok sini Kalau tidak ada, silakan kelompok lain yang ingin bertanya. menambahkan? Ya, Silakan. Menurut kelompok kalian, apakah semua biji bisa melakukan perkecambahan? Jelaskan. Ya, apakah semua biji bisa berkecambah? Terkait di materi soal nomor 1 tadi ya, proses perkecambahan.
Menurut kalian? Iya, pendapat ya. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Di sini kami dari hasil diskusi kami, semuanya biji itu bisa bekerja asalkan biji itu bermutu dan bernutrisi dan tidak mengalami kerusakan di dalam inti biji tersebut. Ada yang menambahkan? Ada kelompok lain yang ingin menambahkan? Menambahkan kelompok 1? Ya? Ya, pas berarti ya. Oh iya, kelompok 5 mau menambahkan kata. Bertanya. Ada dua sisinya. Ya, silakan. Oke, sesi tanya jawab akan kami tutup. Dan di sini saya sebagai moderator akan mengevaluasi hasil diskusi kami. Yaitu yang pertama, pada faktor internal ada beberapa yang mempengaruhi, yaitu gen, hormon, dan enzim. Gen merupakan faktor pembawa sifat menurun yang terdapat dalam setiap sel makhluk hidup. Gen berperan dalam membedakan aktivitas dan sifat khusus dalam pertumbuhan dan perkembangan. Enzim merupakan suatu makromolekul atau protein yang berperan untuk mempercepat suatu reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Dan hormon merupakan molekul organik yang dihasilkan oleh satu bagian tumbuhan dan ditransformasikan ke bagian lain yang dipengaruhi dan merupakan zat pengatur tumbuh. Hormon terbagi atas beberapa. Yang pertama, hormon auksin. Hormon auksin banyak diproduksi di jaringan meristem. Sedangkan yang kedua ada hormon sitokinin. Fungsi hormon sitokinin bersama auksin dan giberelin akan merangsang pembelahan dan pemanjangan sel, merangsang pertumbuhan titik tumbuh, mematahkan dormansi biji, merangsang pembentukan akar, cabang, dan sebagainya. Hormon asam abisat. Asam abisat dihasilkan secara alami oleh tumbuhan selain dihasilkan juga oleh alga hijau dan cendawan. Awalnya hormon ini ditemukan oleh Frederick Endicott pada tahun 1963. Dia menggunakan penelitian dengan tanaman kapas. Di tempat lain, Philip Warren dan Ben Stephanie juga melakukan penelitian tentang hormon tersebut. Fungsi hormon abisat yaitu memacu penguburan daun pada saat musim kemarau yang bertujuan untuk mengurangi penguapan air, membantu menutup kemata, dan untuk mengurangi penguapan. Terus pada faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu nutrisi, air, dan kelembapan, tanah, cahaya, dan suhu. Demikian dapat yang kami sampaikan. Saya dari kelompok 3 pamit undur diri. Kalau maju dianya nggak peka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, bisa buka mulai? Ya, silakan kelompok 4 dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Krisdayanti Andriani. Kami
B adalah proses perkembangan yang disertai dengan bentuknya betina dewasa yang selanjutnya pula berkembang menjadi buah. Bagaimanakah proses pencegahan dari biji sampai terbentuknya satu individu yang berkembang? Jelaskan. Gambar A, pertumbuhan yang bersifat kuantitatif, yaitu pertumbuhan yang dapat diukur, misalnya pertumbuhan tinggi batang tanaman. Sedangkan gambar B, perkembangan tumbuhan yang bersifat kualitatif, yaitu perkembangan yang tidak dapat diukur namun dapat dibedakan. Gambar ini menunjukkan bahwa pertumbuhan berbelok ke arah datangnya cahaya. Kenapa hal itu terjadi? Peristiwa apakah yang menyebabkannya? Jelaskan jawaban Anda. Karena tumbuhan memiliki sifat yang besar terhadap rangsangan berupa cahaya. Sebagai akibatnya, tumbuhan pun melakukan gerak yang disebut dengan fototropisme. Membeloknya arah tumbuhan menuju cahaya dipengaruhi oleh asupan oksin. Oksin ini menjadi zat aktif akibat terkena cahaya, sehingga proses pengelilingan sel bersamaan. Ketiga, selama musim kemarau panjang, pohon jati dan pohon terondong menumbuhkan daunnya. Hal ini disebabkan konsentrasinya hormon pada bagian ujung untuk menghambat perkembangan sel. Kerja dari hormon apakah itu? Hormon asam absisan. Hormon asam absisan berfungsi memacu pertumbuhan daun pada saat musim kemarau, yang bertujuan untuk mengurangi penguapan air, membantu menutup semata daun untuk mengurangi penguapan, memicu berbagai jenis sel tumbuhan untuk menghasilkan gas etilen, serta memacu dormansi biji agar tidak berkecambah. Selanjutnya, kadar yang keempat akan dijelaskan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Sebuah biji mangga mengalami proses perbedaan, selanjutnya menunjukkan perkembangan, menghasilkan bunga dan buah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu gen, auksin, hormon gibberellin, gas etilen, asam amida, asam bromelin, dan kalin. Dan faktor eksternalnya yaitu air, oksigen, suhu, dan cahaya. Selanjutnya, jawaban nomor 5. Dari tersebut dapat kami simpulkan bahwa pertumbuhan tanaman tomat dengan menggunakan sistem hidroponik sangat dipengaruhi oleh nutrisi atau komposisi dari media hidroponik yang harus mengandung nutrisi esensial yaitu berupa unsur makro dan unsur mikro. Sekian materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab dan kesempatan. Silakan ada yang bertanya. Tunggu. Ya. Saya dari kelompok 1, saya ingin bertanya kepada kelompok 4, hormon apakah yang mengatur tentang penggunaan pada tumbuhan? Baik, pertanyaan dari kelompok 1 akan dijawab oleh Ibu Arimo. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nona Maria. Hormon apakah yang mengatur tentang penggunaan pada tumbuhan? Jawabannya yaitu hormon gibberellin adalah kelompok hormon yang mempunyai fungsi penggunaan dan buahan. Apakah jelas? Baik, apakah masih ada yang mau bertanya? Silakan kelompok 3. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan bertanya, hormon apa yang berpengaruh dalam memperbaiki jaringan tumbuhan yang rusak?
bagian hormon yang memperbaiki jaringan yang rusak apa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Zaki. Hormon apa yang berpengaruh dalam memperbaiki jaringan tumbuhan yang luka? Yaitu asam manis. Letaknya fungsinya memperbaikan bagian tubuh tumbuhan yang rusak. Baik, apakah bisa diterima? Ya, bisa. Jadi, sekian hasil sesi tanya jawab saya tutup. Jadi hasil kesimpulan hasil diskusi kami yaitu faktor yang mempengaruhi tumbuhan ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi gen, hormon, enzim. Sementara hormon dibagi dalam beberapa macam, yaitu hormon lauksin, hormon sitokinin, hormon asam amino, gas etilen, asam formalin, dan hormon salin. Sementara faktor eksternal dipengaruhi oleh nutrisi, air dan kelembapan, tanah, cahaya, dan suhu. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 5 sebagai moderator. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Ada Iksan dan Marta sebagai pemateri dan Maharani dan Dewi Saputra sebagai tanya jawab. Kami persilakan untuk Marta. Proses apakah yang terjadi pada gambar A dan gambar B? Gambar A mengalami proses pertumbuhan, sedangkan gambar B mengalami proses perkembangan. Faktor apa saja yang mempengaruhi pada gambar A dan gambar B? Faktor yang mempengaruhi gambar A dan gambar B antara lain faktor inter, yakni gas dan hormon, sedangkan faktor luar meliputi nutrisi, air, cahaya, kelembaban, dan suhu. Bagaimanakah proses perkecambahan dari biji sampai terbentuknya satu individu yang berkembang jelaskan? Biji adalah awal dari berbagai macam tumbuhan. Sebagai contoh, semangka yang ukurannya besar berasal dari biji yang kecil. Proses ini biasanya disebut dengan perkecambahan. Perkecambahan adalah proses di mana benih yaitu biji akan mengalami perkembangan menjadi tanaman dewasa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan perkecambahan biji seperti air, oksigen, suhu, cahaya, dan sebagainya. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar ini menunjukkan bahwa tumbuhan berbelok ke arah datangnya cahaya. Mengapa hal itu terjadi? Apakah yang menyebabkan jawaban Anda? Alasan mengapa tumbuhan selalu tumbuh membelok ke arah datangnya matahari adalah karena tumbuhan memiliki sifat yang cepat terhadap rangsangan berupa cahaya. Sebagai akibatnya tumbuhan pun melakukan gerak yang disebut dengan fotosintesisme. Fotosintesisme pada tumbuhan ini sendiri sebenarnya dipengaruhi oleh hormon bernama lauksin. Selama musim kemarau panjang, pohon jati dan pohon geronggong menumbuhkan daunnya. Hal ini disebabkan terkonsentrasinya hormon pada bagian kuncup untuk menghambat pembelahan sel. Kerja dari hormon apakah itu? Pada musim kemarau, penguapan yang besar akan mengakibatkan pohon kekurangan air, sehingga pohon jati
daunnya ketika musim kemarau juga adalah membutuhkan daunnya pada saat kemarau untuk mengurangi menguapkan darah. Hormon yang bekerja dalam membutuhkan daunnya adalah hormon asam aminobutyrat, juga mengurangi penguapan dan menyebabkan pemburuan pada daun, buah, dan bunga. Selanjutnya akan dibacakan oleh Profesor Felix. Sebab biji mangga melalui proses perkecambaran selanjutnya menuju perkembangan. Hasil bunga dan buah dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Pertanyaannya di sini ada apa? Pak? Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari hormon tiroid, asam aminobutyrat atau ADA, gas etilen, asam bromaid dan air. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari air, oksigen, suhu, cahaya, dan nutrisi, dan juga keasaman tanah. Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan pada percobaan di atas? Silakan. Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan tanaman tomat dengan menggunakan sistem hidroponik sangat dipengaruhi oleh nutrisi atau komposisi dari media hidroponik, jadi dengan perbandingan 1:1:1 dengan asam aramska dan serbuk gergaji. Di mana nutrisi tersebut terdapat unsur makro dan unsur mikro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman tomat, sehingga tanaman tersebut dapat berkembang dengan baik dan memiliki ukuran lebih tinggi dari perlakuan yang lain. Itu tadi hasil presentasi dari Muhammad Marta dan Ihsan Fedri. Selanjutnya kita akan melanjutkan sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab. Kelompok 4 dipersilakan. Unsur apakah dari manakah didapat pada tumbuhan unsur makro dan mikro? Saya akan menjawab pertanyaan dari Cedric kelompok 4. Dari manakah unsur makro dan mikro didapat? Yaitu dari air dan tanah. Unsur itu dari air dan tanah. Unsur yang terdapat dari air dan tanah yaitu unsur C, H, dan O. Bagaimana kelompok 4? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 3. Kelompok 3 ya. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah ada kaitannya ausin dengan cahaya matahari? Terus bagaimana cara mempengaruhinya? Apa tadi bisa diulang? Apakah ada kaitannya ausin dengan cahaya matahari? Terus bagaimana cara mempengaruhinya? Saya akan menjawab pertanyaan dari Agi. Kaitannya ada, dan cara mempengaruhinya dari cahaya matahari itu merangsang pembelahan sel dan aktivitas kalium, pemanjangan tunas, dan dominasi apikal.
Yang kedua, merangsang pembentukan buah, bunga, serabut akar dan akar internal. Yang ketiga, menjaga rontoknya daun, bunga dan buah. Bagaimana kelompok dari kita? Silakan. Saya dari kelompok 1 ingin menambahkan tentang pengaruh cahaya terhadap hormon auksin. Pengaruh terhadap cahaya terhadap hormon auksin yaitu hormon auksin ini aktif saat terkena cahaya. Apabila terkena cahaya, maka hormon auksin menjadi tidak aktif sehingga proses pemanjangan pada tumbuhan pun terhambat. Sebagai akibatnya terjadilah fototropisme di mana batang tanaman membengkok ke arah datangnya cahaya. Karena sisi yang terkena cahaya lebih panjang dibandingkan bagian yang terkena cahaya. Jadi hormon auksin dengan pengaruh hormon auksin terhadap cahaya matahari sangat berkaitan erat. Ada hubungannya dengan fototropisme pada tumbuhan. Jadi bagaimana lagi? Jelas? Jelas yang bertanya bagaimana? Puas. Kesimpulan dari kelompok kami adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan. Faktor tersebut terbagi atas dua, faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal terbagi atas tiga, gen yang merupakan pembawaan sifat, enzim yang merupakan protein atau molekul, dan hormon merupakan molekul organik pada tumbuhan. Hormon terdiri atas beberapa bagian, yaitu hormon auksin yang berada di jaringan meristem, hormon sitokinin yang berada pada auksin dan gibberellin, hormon asam aktisan yaitu memiliki fungsi untuk memacu pengguguran daun pada musim kemarau, gas etilen mempercepat pematangan buah, asam bromelin merangsang sel-sel di daerah luka pada tanaman, hormon kalin berfungsi untuk memacu pertumbuhan organ tumbuhan. Faktor internal terdiri dari air, cahaya, kelembaban, dan nutria dan memiliki peran masing-masing. Air berperan menentukan laju fotosintesis, cahaya berperan sebagai proses fotosintesis, kelembaban sebagai laju transpirasi pada tanaman, nutria sebagai tempat cadangan makanan pada tumbuhan. Sekian dan terima kasih. Sekian hasil dari presentasi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan saya mengucapkan terima kasih untuk kelompok-kelompok yang sudah membantu. Oke, hari berapa tadi yang harus diluruskan pada saat presentasi ya? Kita mulai dari ini. Kelihatan jelas ya? Ya. Jadi saya simpulkan tadi di kelompok ya bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ada dua, yaitu faktor luar dan faktor dalam ya. Jadi faktor air lagi fokus ke depan dulu. Jadi faktor luar berupa nutrisi, air, cahaya, kelembaban dan suhu. Kemudian faktor dalam ada gen, kemudian hormon ada auksin, gibberellin, sitokinin, gas etilen, asam aksisan, asam bromelin, dan kalin. Nah tadi ada beberapa pertanyaan yang berputar ya. Yang pertama mengenai nutrisi ya. Jadi nutrisi itu didapat dari air dan tanah. Kalau cahaya itu faktor luar yang menghambat ya, yang membantu proses fotosintesis. Tapi untuk nutrisi secara keseluruhan didapat dari air dan tanah. Di mana situ ada unsur makro dan unsur mikro. Jadi kemudian cahaya ini membantu proses pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan. Salah satunya adalah tadi ada pertanyaan mengenai bagaimana hubungan cahaya dengan
rumah untuk mencari cahaya. Contoh lainnya seperti ini, bunga matahari. Pernah lihat bunga matahari? Ya. Jadi kalau dia mataharinya baru ke sana, batangnya beko ke sana ya. Pada saat tengah dia ke atas. Pada saat dia ke barat kayak mataharinya dia menuju ke barat. Dia mengikuti seperti itu. Jelas ini? Kemudian, nah hormon-hormon yang mempengaruhi proses pertumbuhan ada auksin. Jadi yang pertama itu yang membantu proses pertumbuhan adalah hormon auksin ya, yang pertama paling penting. Kemudian sitokinin mempengaruhi pertumbuhan akar dan diferensiasi akar. Diferensiasi akar ini maksudnya proses pembelahan sel. Kemudian ada giberelin, kemudian ada asam absisa, kemudian gas etilen dengan hormon traumalin ya. Jadi asam traumalin itu membantu proses pembentukan luka pada tumbuhan. Jadi biasanya kalau kamu atau jil suka kasih kedua letaknya tanaman itu luka tanaman. Nah setelah beberapa hari kita tertutup. Nah hormon yang mempengaruhi proses pembentukan itu adalah hormon traumalin yang menutup. Nah kalau yang hormon yang membantu proses pembungaan itu adalah hormon apa? Hormon kawin. Kalau pematangan buah gas. Jadi tumbuhan bunga dari daun sampai akar ada hormon-hormon yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah ini proses perkembangan tadi ya dari biji ya. Jadi semua biji kalau tanya apakah semua biji itu bisa berkembang? Bisa. Yang penting faktor internal dan eksternalnya saling mempengaruhi. Tapi kalau misalnya biji kita taruh di meja, tidak akan tumbuh dia. Tapi kalau di meja tersebut ada air, maka dia bisa apa? Tumbuh. Maka terjadilah proses perkembangan. Jadi kalau proses biji untuk berkembang dibutuhkan unsur apa di luar? Ya, unsur air. Jadi air masuk ke dalam biji, maka biji akan aktif. Proses inhibisinya akan berhenti. Jadi inhibisi itu biji ya. Inhibisi. Jadi inhibisi itu masuknya air, maka diaktif. Dormansi itu biji. Jadi kalau dulu saya punya kacang hijau, punya biji durian, saya pegang satu itu masa dormansi. Inaktif. Kapan dia aktif? Apabila terkena oleh air. Tapi airnya tidak boleh banyak, tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan takaran untuk dia bisa hidup dan berkembang. Jelas ini? Oke, kalau jelas kita ke post test. Silakan kalian ambil kertas satu lembar, sediakan ya. Sediakan sini kertas satu lembarnya. Prosesnya ya. Udah? Nomor 2 ya, bisa ditampilkan? Ya, soal yang sama bertes dan proses. Jadi jawab sesuai dengan yang kamu pahami.
Oke, silakan duduk di kelompoknya. Dan berdiri. Oke, perhatian ke depan. Jadi kita simpulkan lagi. Jadi walaupun sudah disimpulkan di kelompoknya kalian tadi, jadi hari ini hasil dari presentasi kalian tadi kita bisa tahu kesimpulan bahwa dalam proses pertumbuhan dan perkembangan itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yaitu faktor internal mengikuti hormon itu sendiri mengikuti hormon kalau dia eksternal nah, apakah ada hubungan antara faktor eksternal dan internal? Contohnya? Hormonnya contohnya apa? Ya, hormon auksin dan ingat ya, tumbuhan akan tumbuh bermemanjang itu mencari cahaya matahari. Dan tujuan untuk supaya sekresi dari hormon auksin itu dibatasi sehingga dia bisa tumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Oke, untuk selanjutnya minggu depan ada tugas melakukan percobaan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Nanti ini videonya akan dikirim lewat WA Group dengan rekamannya dan nanti untuk percobaannya dilakukan di luar jam pelajaran dan presentasinya akan dilakukan pada minggu depan. Ya, nanti videonya akan dikirimkan sebentar di Group kelas kita ya. Untuk ada yang mau ditanyakan terkait rancangannya, silakan nanti kita akan bahas di pertemuan minggu depannya ya. Kita pertemuan awal merancang dulu, setelah itu lakukan presentasi, lakukan percobaan, setelah lakukan percobaan baru kita selesai. Kalau kali pertemuan itu project ya. Oke.